Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan jumlah tanggungan yang sangat luar biasa, dengan gaji kami yang tidak seberapa, tentu akan sangat memberatkan ya Mbak. Apalagi zaman sekarang ya, buat makan aja kita misalnya ngos-ngosan lah, mikirin asuransi. Halo, selamat malam pemirsa. Mulai Januari 2025 pemerintah mewajibkan para pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi pihak ketiga atau third party liability. Tujuannya untuk memberikan pertanggungan resiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika terlibat dalam kecelakaan. Tentu saja ya, rencana kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menyebut bahwa asuransi wajib kendaraan ini justru membebankan rakyat menengah dan bawah. Lalu apa sebenarnya urgensi dari asuransi ini, dan masih perlukah kita untuk memiliki asuransi wajib kendaraan ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mas Fitra Eri, jurnalis dan influencer otomotif. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Lalu di sebelah kanan saya juga ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Ibu Lili Pujiati, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Selamat malam Bu Lili. Selamat malam. Dan paling kiri saya ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Pak Pirsa, sebelum kita berdiskusi membahas soal asuransi wajib kendaraan ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Rencana Otoritas Jasa Keuangan agar semua kendaraan bermotor memiliki asuransi pihak ketiga atau third party liability mulai awal tahun depan menimbulkan polemik di masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menyatakan, program asuransi wajib ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Banyak pihak keberatan dengan adanya kewajiban kendaraan bermotor memiliki asuransi pihak ketiga. Mereka menilai program ini akan memberatkan pemilik kendaraan, terutama para pengemudi ojek. Kan kalau kayak orang-orang seperti kita ini nggak bisa lah kalau kita bilang wajib. Kan wajib itu harus. Tapi kalau kita cuma punya motor-motor, ya apa misalnya buat ngojek, buat motor-motor jelek lah katakan, apa yang harus diasuransikan, ya kan? Asuransi itu memang buat orang-orang yang punya uang, yang berpenghasilannya jelas. Apalagi zaman sekarang ya, buat makan aja kita misalnya ngos-ngosan lah, mikirin asuransi. Penolakan juga datang dari Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoy. Menurutnya, saat ini belum tepat diberlakukan kewajiban kendaraan bermotor memiliki asuransi pihak ketiga mengingat penjualan kendaraan tahun ini lesu. Menurut data Gaikindo, hingga semester 1 2024, penjualan mobil baru anjlok hampir 20%. Ya pemirsa, kita juga sudah menghadirkan dua pengemudi taksi dan juga ojek online ada di depan saya. Ini ada Pak Surono dan juga Pak Remo. Selamat malam. Selamat malam. Baik, mungkin saya mau ke Pak Surono terlebih dahulu. Pak Surono, ini sudah tahu ya informasi soal asuransi pihak ketiga atau asuransi wajib kendaraan ini. Bagaimana tanggapannya Pak Surono? Terlalu berat ya untuk sebagai pengemudi online. Karena untuk mencukupi kebutuhan hidup aja masih terlalu jauh dari sejahtera. Apalagi ini akan dibebankan lagi dengan biaya adanya asuransi yang kita juga belum tahu jelas apa itu fungsi dan manfaatnya. Belum tahu juga nominalnya, iuran preminya berapa begitu ya? Benar.
Oke, baik. Tapi kalau tadi kita dengarkan ya paket sebelumnya di mana OJK mengatakan ini sebuah perlindungan finansial. Gimana tanggapannya? Kita tuh udah banyak, kita tuh menanggung asuransi ya. Dari banyak asuransi Jasara Harja, BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian. Perasaan hidup itu banyak banget yang harus kita jaminkan gitu. Banyak banget tagihannya gitu. Iya, banyak banget tagihan. Banyak banget tagihannya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan iuran-iuran yang ada saat ini cukup sulitkah? Sangat memberatkan. Dengan harga kebutuhan juga yang makin meningkat ya. Dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin tidak menentu. Baik. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Pak Remon. Pak Remon ini adalah pengemudi ojek online ya, benar Pak? Bagaimana Pak tanggapannya dengan asuransi wajib kendaraan ini? Setujukah? Ya, nggak setuju ya Mbak. Jadi karena tadi memberatkan. Pertama pendapatan kita itu tidak pasti ya. Karena status hubungan kemitraan itu, status kita sebagai mitra, jadi kita tidak mendapatkan upah bulanan. Layaknya pekerja lainnya gitu, upah minimum provinsi seperti itu. Nah harusnya pemerintah lebih memperhatikan kita dari sisi pendapatan begitu, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang pasti jelas kita akan memenuhi kebutuhan primer kita ya dibandingkan soal asuransi ini, karena tidak sedikit juga dari kita yang banyak tagihan-tagihan lainnya yang macet juga, kayak BPJS Kesehatan kan banyak tunggakan juga. Macet juga Iya, pembayaran. cicilan juga, karena memang kondisi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja begitu. Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejauh ini bagaimana Pak? Ya untuk kebutuhan sehari-hari sangat mepet sekali gitu. Jadi apa-apa mesti irit-irit gitu, dihemat-hemat gitu. Jadi memang ya pas-pasan aja gitu. Iya, tapi kan sebenarnya pemerintah ini melindungi para pengemudi ya untuk nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan kemudian akhirnya tidak menanggung beban soal kerusakan kendaraan dan lain sebagainya. Ini apakah dirasa tidak menguntungkan begitu? Ya, dengan asumsi pendapatan kita, kondisi kerja layak kita itu diperhatikan. Jadi walaupun sekalipun kita ada jaminan, ada asuransi, tetapi kondisi kerja kita harus mengumbar-ngumbar target, misalnya kita harus mengantarkan makanan dalam 30 menit, itu rawan sekali kecelakaannya. Jadi sangat percuma juga begitu. Jadi angka kecelakaan makin tetap tinggi bila kondisi kerja kami itu tidak diperhatikan. Oke, baik. Harusnya kesejahteraannya juga ditingkatkan begitu ya. Ada bantuan lainnya mungkin selain mungkin iurannya yang ditambahkan begitu ya Pak Surono dan Pak Remon. Baik. Baik, saya mungkin mau bertanya langsung ke Pak Irfan. Pak Irfan, selaku pengamat asuransi mungkin bisa dijelaskan. Ini asuransi pihak ketiga ini maksudnya seperti apa sih Pak? Baik. Asuransi pihak ketiga atau third party liability ini menanggung pihak ketiga, yaitu di luar diri kita sendiri sebagai pengendara maupun di luar penumpang kendaraan itu sendiri. Tanpa kita sadari sebetulnya asuransi wajib ini sudah berlangsung lama. Selama ini di kantong kita SIM dan STNK itu sudah ada unsur asuransi yang selalu kita bayar pada saat perpanjangan SIM dan STNK. Hanya asuransi yang ada di SIM dan STNK kita selama ini itu adalah asuransi terhadap diri kita sendiri sebagai pengendara maupun sebagai penumpang. Kita setiap tahun saat kita memperpanjang itu kita ikut mengiur asuransi itu dalam bentuk premi yang kita bayarkan pada Jasara Harja. Nah, maksud daripada asuransi wajib yang sekarang ini adalah kepada pihak ketiga yang menjadi korban dari kecelakaan yang kita alami. Bukan diri kita yang dijamin, tapi harta benda orang lain. Misalnya nabrak orang, nabrak kendaraan orang, apalagi kalau itu mobil mewah, itulah yang ditanggung, bukan diri kita sendiri yang sudah dijamin oleh Jasara Harja. Bahkan kalau kita ingat, dasar dari iuran wajib Jasara Harja itu di Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964. Bayangkan 60 tahun yang lalu kita sudah mengiur iuran wajib itu yang berupa asuransi Jasara Harja itu, yang sekarang ingin diperluas dengan third party liability itu. Saya kira kita jangan melihat dari sisi preminya saja, karena itu hanya dibayar sekali dalam setahun. Namun yang kita dapatkan adalah perlindungan terhadap kejadian yang bisa sewaktu-waktu berkali-kali kita alami sepanjang hari.
Tapi kan itu untuk orang atau pihak ketiga. Kalau untuk kitanya sendiri kan tidak masuk ya dalam asuransi ini ya? Ya, untuk kendaraan kita sendiri itu ada yang selama ini kita dapatkan dari asuransi ketika kita mendapatkan kredit dari perbankan, yaitu kita mendapatkan asuransi untuk kendaraan kita sendiri. Namun itu pada umumnya berakhir ketika kredit itu sudah lunas, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani oleh kewajiban mengasuransikan. Jadi sebetulnya kata-kata wajib itu sudah ada ketika tadi kita memperpanjang SIM SNK, bahkan sejak tahun 64 ketika Undang-Undang 33 dan 34, dan juga wajib ketika kita mengambil kredit kendaraan bermotor yang kita kemudian tidak perpanjang ketika kredit itu lunas. Nah sekarang oleh pemerintah kita mau diberikan perlindungan finansial terhadap kerugian yang kita alami kalau kita menimbulkan korban pada pihak ketiga. Artinya kosnya jadi double ya Pak Irfan ya? Betul. Maksudnya alih-alih kita pengen ikut asuransi pihak ketiga tapi kitanya sendiri belum punya ya mungkin kita bisa prioritaskan diri kita dulu gitu baru kemudian ikut dengan asuransi pihak ketiga ya. Oke, saya mau beralih ke Bu Lili. Bu Lili mungkin tanggapannya dengan rencana kebijakan ini. Selamat malam. Ya, kami dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia secara tegas itu memang merasa terbebankan. Karena apa? Kawan-kawan ini belum lagi membayar pajak kendaraan, belum lagi pendapatan upah yang tidak menentu. Terus akan dibebankan lagi untuk membayar asuransi untuk pihak ketiga. Nah, bagaimana menurut kami pemerintah itu seharusnya memperhatikan dulu. Kayak kami ini kan bekerja di jalanan, berhadapan dengan maut di jalanan. Nah, bagaimana pemerintah juga memberikan perlindungan kami. Sebenarnya yang membuat jadi biang kerok itu adalah status kami sebagai mitra. Karena status mitra itu tidak balance terhadap kami, itu tidak adil dengan potongan yang sangat besar untuk aplikator, sedangkan pendapat kami lebih kecil, sehingga kami tidak sanggup untuk membayar asuransi yang lain. Berapa banyak potongannya Bu? Antara 30 sampai 70%. Sampai 70% Betul. bahkan. Apalagi kawan-kawan ini yang untuk food itu potongannya lebih tinggi lagi dan pendapatan driver rendah, sedangkan pihak aplikator itu sangat tinggi dan itu membebankan kami. Seandainya pemerintah itu memberikan jaminan jaminan pendapatan bagi driver, kawan-kawan driver, secara otomatis kami ngikutin kok. Asuransi ataupun membayar apapun kami mampu, tapi karena jaminan pendapatan kami tidak pasti, yang membuat kami berat di situ. Seandainya dan kedua, pemerintah ketika memberikan wacana, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dulu atau arahan ataupun pengertian kepada kawan-kawan, tidak hanya memberikan wacana tapi yang belum jelas. Seperti apa sih sistemnya? Mungkin kawan-kawan ini apabila memang ada potongan biaya pajak, mungkin pajak STNK kendaraan itu diturunkan sehingga kami bisa membayar asuransi ini. Mungkin seperti itu. Nah, itu nanti mungkin dari Mas Fitra ya yang lebih mengerti tentang biaya-biaya itu. Baik. Kalau kami memang menolak kalau saat ini. Oke, berarti harus ada yang disesuaikan ya. Kalau misalnya pun ada iuran baru, harus juga iuran lainnya juga disesuaikan. Apakah tadi seperti yang disampaikan Bu Lili diturunkan pajaknya? Tapi Mas Fitra nanti jawabnya usai jeda berikut ya. Kita akan kembali sesaat lagi.